Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 14 saham ya untuk minggu ini, hari terakhir minggu ini ya, hari Jumat ya. Jadi setelah saya bahas, kalau misalnya Anda berminat, Anda bisa buy ya sebelum penutupan ya. Jadi ya, saya akan upload videonya setelah ini. Kemudian bagi yang sudah punya, yang misalnya kalau Anda belum pasang trailing stop atau stop loss ya mungkin Anda bisa pasang sekarang ya seperti itu ya. Jadi saya ingatkan lagi, ini bukan eh, istilahnya itu bukan nyuruh-nyuruh Anda jual atau nyuruh-nyuruh Anda beli gitu ya. Jadi sifatnya adalah opini pribadi, bukan rekomendasi saham atau analisa saham ya seperti itu ya. Jadi opini pribadi saya sebagai full time trader sejak 2013 ya. Jadi eh, itu intinya ya. Untuk memastikan aja ya, karena OJK itu melarang ya influencer untuk memberikan rekomendasi atau analisa saham, tapi saya adalah memberikan opini ya, seperti itu. Jadi beda ya antara opini, rekomendasi sama analisa beda ya seperti itu. Nah, opini ya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar ya, sudah saya sebutkan, hanya sekilas saja supaya tidak ada yang salah paham ya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke saham ya. Jadi kita bahas pertama adalah untuk saham BBCA. Nah, saham BBCA ini kenapa lesu Pak Sunar? Kalau kita perhatikan yang lainnya BBRI, BMRI naik kan seperti itu ya. Nah, ini kalau BBCA-nya lesu ya. Mungkin aja sentimen dari dalam tanda petik ya 200 triliun yang disebutkan oleh eh, Ment- Menteri Keuangan yang baru ya seperti itu. Waktu em, di rapat ya seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai 200 triliun itu mau dimasukkan lagi ke dalam sistem perbankan ya. Sebenarnya itu positif, cuman eh, belum tentu positifnya itu bakalan em, jangka panjang ya seperti itu ya. Mungkin jangka pendek aja ya seperti itu atau menengah ya. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan memang benar-benar kalau disuntikan ke sistem perbankan ya, dia benar-benar bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapannya sih seperti itu. Cuman kita nggak tahu ya apakah nanti hasilnya benar-benar bisa mendorong atau malah nanti menjadi masalah baru ya. Yang mana nanti banyak kredit macet ya yang naik ya seperti itu ya. Nanti jadi tambah pusing ya seperti itu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi walaupun disuntik dana banyak, tapi pemerintah itu tidak bisa istilahnya membangkitkan sektor-sektor yang penting ya, terutama sektor real itu ya susah ya kalau mau mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Ya, seperti itu. Dulu sih katanya di kadang-kadang waktu pemilihan umum ya, waktu pemilihan umum katanya hilirisasi ya seperti itu ya. Kemudian eh, ada lagi program makanan bergizi itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ya, tapi kenyataannya masih belum ya seperti itu ya. Jadi eh, ya kita harapkan yang terbaik. Tapi di sini saya menyarankan fokusnya ke portfolio Anda aja atau saham-saham yang ada di watchlist aja. Jadi jangan salah fokus ya seperti itu. Nah, BBCA ini memang masih lesu. Nah, kalau kita lihat di sini memang 7.600 ini area support psikologis sebelumnya. Nah, kali ini dia masih belum berhasil naik ke atas 8.000. Makanya saya bilang masih belum buy ya. Kenapa saya bahas lagi? Karena transaksinya terbesar ya untuk siang hari ini sampai sesi satu break ya tanggal 12 September 2025. Nah, BBCA ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.025, yang mau curi start sih boleh aja. Tapi untuk amannya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas MA20-nya dan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang loh, Pak Sunar BBCA kan saham yang bagus. Iya benar, sahamnya bagus, fundamentalnya bagus. Tetapi saya fokusnya adalah di trennya. Kalau trennya masih cenderung downtrend ya, saya rasa sih tunggu aja kalau sudah membaik ya seperti itu. Jadi saya itu follow the trend, prinsipnya sama dengan Peter Lynch ya. Jadi mungkin ada yang pernah nonton influencer yang bawa-bawa nama Peter Lynch ya. Katanya beli pada saat murah di bawah. Padahal Peter Lynch itu dalam edukasinya dia bilang kalau kita mau mulai investasi ya atau beli suatu perusahaan, kita belinya kalau everything to get better ya. Jadi kalau keadaan sudah membaik, harga sudah membaik, ini sudah saya pernah sharekan di edukasi saya ya. Jadi bukan karena waktu turun orang-orang panik terus kita buy, belum tentu ya. Kita tunggu kalau dia bilang kan Peter Lynch ya, dia bilang price to get better ya seperti itu ya. Memang dapatnya murah tapi kita sih jangan terlalu terpancing murah ya seperti itu. Jadi saya sih fokusnya ke trennya, ini masih belum, baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya untuk BBCA, kurang lebih seperti itu cukup.
yang sudah punya ya pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya maksimum di 7475 lah swing low yang di sini atau kalau terlalu jauh Anda bisa pasang low-nya kalau kita perhatikan low-nya kemarin 7850, low-nya hari ini 7850. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 7850 untuk BBCA masih ada harapan. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBRI. Kalau kita lihat BBRI ini masih bagus ya, EMA 20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas EMA 20-nya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, Pak Sunar, apakah ini ada ya saat yang terbaik untuk sell? Sebenarnya kalau kita lihat memang September itu lesu ya untuk saham perbankan ya. Jadi Oktober biasanya mulai bangkit. Apalagi kalau laporan keuangan kuartal 3-nya sudah keluar dan sudah membaik, ya itu akan lebih ngecos lagi sampai rally tahun depan ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Ya lebih baik mungkin jangan terlalu banyak sambil fokus ke trennya. Nanti kalau laporan keuangannya keluar baik, ya bagus ya. Trennya masih bagus sih kita masih boleh buy atau nambah lagi. Jadi saran saya baiknya bertahap aja, nggak perlu terlalu istilahnya bahasa Jawanya ngoyo gitu ya, supaya takut FOMO sehingga belinya sebanyak-banyaknya atau gimana ya nggak perlu. Tapi juga jangan terlalu takut, wah ini nanti turun lagi dijual dulu nggak. Yang penting pasang trade stopnya atau stop lossnya. Di sini BRI yang mau tambah lagi atau average up kalau kita lihat nanti ya menjelang penutupan ya kalau dia masih bertahan di atas pas 160 Anda boleh tambah lagi atau average up. Yang mau buy silakan. Nah, di sini target price-nya sudah saya gambarkan 4310 dan 4400. Di swing high-nya di sini ada checkpoint-nya di 4 4270. Jadi itu bisa pakai acuan untuk tambah lagi atau average up atau buy high sell higher kalau dia breakout ya kalau yang mau buy high sell higher. Kalau misalnya masih takut-takut ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 3960 sampai 4010 paling bawah di 3800. Tapi kalau dia turun di bawah 3800 saya tidak menyarankan untuk buy on weakness takutnya nanti malah turunnya lebih dalam ya seperti itu ya bisa sampai di 3500 atau bahkan di bawahnya karena ini sebelumnya pernah di bawahnya. Memang sih dia pernah di bawahnya kemudian dia bangkit tetapi saya prinsipnya adalah jangan terlalu percaya diri ya seperti itu ya. Tetap fokusnya lihat trennya. Kalau kita lihat sebelumnya ini kan trennya emang 20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau ada buy ya memang masih resiko. Ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang ya. Tapi kenyataan kali ini agak beda ya. Ini emang 20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas emang 20-nya. Jadi sudah mulai bagus ya seperti itu ya. Nah, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BMRI Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri bagaimana kok masih pelan ini Mas Sunar? Ini sama tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4550 atau swing high yang di sini ya 4750 ya atau kalau dia sudah berhasil naik ke atas EMA 20-nya ya seperti itu ya. Tapi kalau kita perhatikan kan EMA 20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kita tunggu kalau EMA 20-nya sudah melandai mulai mengarah ke atas kita barusan buy. Ya seperti yang di sini ya. Jadi kalau melandai kemudian dia sudah berhasil naik lagi rebound ya kita berusaha buy. Memang dalam perjalanannya dia bisa pullback lagi. Nah, kalau sudah kena stop loss atau trailing stop ya kalau dia berhasil naik lagi kita lihat EMA 20-nya kalau dia masih mengarah ke atas apalagi kalau breakout dari swing high sebelumnya terdekatnya ya kita boleh buy lagi, buyback ya. Dinamika trading memang seperti itu ya. Jadi untuk BMRI masih belum buy, tunggu aja naik ke atasnya MA 20-nya. Paling cepat memang naik ke atas 4550 itu kalau curi start. Kalau saya bilang sih tunggu aja kalau naik ke atasnya MA 20-nya atau 4750 ya. Kalau habis seperti itu Bank Mandiri. Berikutnya untuk BRPT, BRPT ini kalau kita perhatikan masih sideways tapi sideways ini mulai naik ya. Nah, memang sideways seperti ini itu sebenarnya istilahnya jangan terlalu agresif ya. Karena kalau kita lihat ini dia masih belum ada power yang cukup kuat untuk mendorong ke atas ya. Nah di sini area supportnya 2050, area resistennya ini kurang lebih lagi diuji ya 2410. Jadi kalau menjelang penutupan hari ini atau minggu yang akan datang ya, kalau dia berhasil naik ke atas 2410 dan bertahan di atasnya, kita boleh tambah lagi average up yang sudah punya atau buy. Target price berikutnya di 2850. Ya, memang sekarang di tengah-tengahnya antara 2050 dan 2410. Kalau Anda mau buy on weakness ya sekitar 2000 sampai 2050. Buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Jangan salah paham ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Yang kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBNI MA 20-nya sideways, candlenya sudah mengarah ke atas. Ini kalau dia berhasil naik ke atas 4540 kita boleh buy ya, buy high sell higher, tambah lagi boleh, average up boleh. Yang mau buy on weakness tunggu di depan 2250 sampai 4270. Ya, jadi buy-nya bertahap aja. Sejauh ini masih cukup bagus. Nah, Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya hari ini 4330, maksimum di low-nya kemarin di 4210. Ya, kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Ya, gampang ya. Nah, tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Yang penting sudah dihitung resikonya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Nah, oke cukup. Berikutnya untuk Antam. Antam dia setelah naik tinggi dia pullback koreksi.
Nah, emas memang setelah naik tinggi, dia cenderung koreksi terakhir. Nah, kalau kita lihat MA20 mengarah ke atas, dia saat ini sedang menguji area supportnya ya, atau resistance sebelumnya dia tembus. Jadi di 170 sampai 370. Anda bisa tunggu buy and weakness di sana atau buy high sell higher sesuai dengan yang saya gariskan di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3660, kita buy, atau mau yang tambah lagi average up boleh. Target price-nya kita pakai acuan swing high sebelumnya 3930. Nah, setelah 3930, kemungkinan berikutnya mungkin sekitar 4100 sampai 4150 lah ya saya gambarkan ya. Itu kurang lebih untuk Antam. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi untuk average up. Ini masih cukup bagus ya. Yang mau buy a weakness ini ada dua area. Satu di 3270 sampai 3170, atau yang paling bawah di 2770 sampai 2860. Ya seperti itu. Nah, saran saya fokusnya tetap di harga saham Antamnya ya. Jangan lihat harga emasnya. Nah, seperti itu. Ya, Anda boleh argue dengan saya. Cuman eh, memang benar sih, Antam itu kalau emas naik dia ikutan naik, tapi nggak selalu. Dasar saya tetap fokusnya ke Antam aja. Kalau Anda suka lihat harga emas ya, lebih baik sekalian trading emas aja di futures ya. XAU USD ya seperti itu. Jadi tanggung ya. Nanti takutnya nggak konsentrasi ya, karena nggak sama catnya ya. Mungkin serupa tapi nggak sama ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan cukup. Berikutnya PTRO. PTRO sudah saya bahas sebelumnya. Ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Nah, ini area biomikro sebelumnya sudah saya gambarkan di sini ya 3400. Jadi yang sering nonton dan rajin mencatat harusnya sudah buy 3400 atau 3800. Target price berikutnya 4150 dan sekitar 4500 atau 4450. Jadi PTRO ini masih sideways di tengah-tengahnya. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja 3600. Kalau mau buy sekarang ya tunggu aja nanti menjelang penutupan. Kalau dia masih bertahan di atas 3800 ya masih cukup bagus. Bagus ya. Begitu. Lebih cukup. Berikutnya untuk AMMN, ini area supportnya sekitar 7725. Dia sudah mulai rebound mantul ke atas. Dia akan menguji resistennya sekitar, ini kalau kita lihat ada swing high-nya 8250 sampai garis saya 8350. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 8250, yang mau tambah lagi boleh, yang mau buy boleh. Target price-nya masih sekitar area yang sudah saya gambarkan 8775 sampai garis saya 8900-an. Yaitu untuk AMMN ya, seperti itu. AMMN memang masih sideways. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Indi, kalau kita lihat di sini naiknya tinggi jauh di atas MA20-nya, inverted hammer, dia akan testing area supportnya 1795, 1625, dan 1430. Ya. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita pesan buy, naik ke atas 1950, 50, tambah lagi average up, target pas berikutnya di 2100 ya, seperti itu. Jadi untuk Indi ini uptrend-nya masih bagus, jangan terlalu takut. Yang penting tetap sabar dan fokus dan disiplin ya, seperti itu. Nah, tinggal buy on weakness atau buy high sell higher. Nah, kalau dia naik lagi, apakah masih bisa buy Pak Sunar ya? Seringkali saya ditanya gitu. Apakah nggak ketinggalan? Kalau Anda tanya saya seperti itu, jawaban saya tetap sama. Ya maaf kalau diulang-ulang ya, karena seringkali mungkin yang nonton kebanyakan loncat-loncat. Memang kalau kita perhatikan sebelumnya di sini naik tinggi, kemudian dia pull back turun gitu ya. Ini lumayan dalam ya, walaupun masih bagus uptrendnya karena dia sebelumnya naik tinggi. Nah, kemudian dia sideways lama ya, ini turun juga sideways lama. Kemudian dia bosan breakout. Nah, kira-kira berikutnya gimana? Kalau misalnya takut ketinggalan atau ketinggian, ya saya bilang misalnya ya saya, oh ini breakout, ini sudah merah di sini ya. Oh lebih baik jual dulu semuanya. Padahal MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Ya walaupun Anda sudah jual, kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas lagi, menjelang penutupan atau besoknya kalau dia sudah bertahan ya, ya berarti kita boleh buy. Ini Anda bisa profit lagi Mas Ian ya. 160, 50 atau 1700 sampai 2000-an. Karena uptrendnya masih bagus. Nah, kalau dia pullback, koreksi mungkin aja sideways atau gimana disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Tapi kalau tanya saya apakah masih bisa naik lagi? Walaupun candlenya bentuknya inverted hammer, karena saya prinsipnya bukan eh, lihat candlestick pattern atau chart pattern. Memang candlestick pattern dan chart pattern itu penting ya, karena bagian dari eh, tiga fondasi analisa teknikal ya. Yang pertama adalah berdasarkan hukum demand dan supply ya, yang sering saya sebutkan. Kedua, berdasarkan tren ya seperti itu ya. Yang ketiga berdasarkan history atau seperti chart pattern atau uh, candlestick pattern ya seperti itu, atau price pattern lah istilahnya. Nah, tapi saya tetap fokusnya di trennya. Cara gampangnya lihat MA20. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau dia breakout higher high masih bisa buy high sell higher. Memang sih idealnya sih buy low sell high. Tetapi kalau semua orang ngikutin buy low sell high, pertanyaannya ya adalah yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher. Ya seperti itu. Karena mereka yakin uptrendnya masih bagus, masih kuat, ya mereka beli. Apalagi kalau kita lihat diborong dengan asing. Tapi tetap pasang trade stop dan stop loss. Habis seperti itu cukup.
Berikutnya untuk BRMS, apakah perusahaannya baik? Kalau BRMS kalau kita lihat di sini, memang dia testing MA20. Kadang testing MA20 itu bisa seperti ini, dipotong MA20-nya kemudian di bond. Tapi bisa juga nggak dipotong. Tapi yang penting di sini adalah kalau kita mundur ke belakang, ini sudah higher high daripada 2 hari sebelumnya. Jadi kalau yang mau buy, kita lihat menjelang penutupan nanti kalau BRMS masih bertahan di atas 500, Anda boleh buy. Target price berikutnya sekitar 550. Berikutnya lagi sudah saya gambarkan 580 ya seperti itu. Memang BRMS ini kadang-kadang katanya akan diangkat sampai 600. Kalau saya sih nggak lihat rumornya atau newsnya, saya lihat dari trennya. Gampang aja. Emang dulu mengarah ke atas ya, berarti masih bagus. Memang kadang-kadang kalau sudah kena stop loss, stop sebentar, tiba-tiba naik, ya kita buy back. Nah, yang penting kan arah MA20-nya masih mengarah ke atas. Kadang-kadang memang di bawah MA20-nya, tapi kalau masih batas toleransi stop loss kita ya, ya, ya kita diamkan aja kalau belum kena stop loss-nya, ya seperti itu. Kalau sudah kena, ya kita lihat lagi. Kalau dia sudah naik lagi, kalau uh, dia berhasil naik lagi ya kita buyback ya. Sebelumnya saya pernah seperti itu terus saya dikritik. Wah, buy sell kenaan sekuritasnya nanti ya. Dapat untung banyak dari kita. Padahal fee-nya sekuritas keuntungannya berapa sih ya? Kalau misalnya fee-nya 0,15 lah standar ya. Paling banyak sekuritas paling untungnya 0,1 ya seperti itu ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya 0,15 ya dan 0,1-an persen ya seperti itu ya dari transaksi kita. Ya kalau sekuritasnya nggak untung ya Anda mau jual beli langsung di BEI, ya kan nggak bisa, harus lewat sekuritas ya, harus lewat aplikasi, ya perantara kan. Masa yang kerja di sekuritas nggak digaji, ya nggak dapat gajian Anda seperti itu. Yang penting kan portfolio kita tumbuh, ya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan strategi masing-masing, jangan terpancing eh, ucapan influencer sering buy sell lu kenaan sekuritasnya kayak raya. Bantainya kayak raya. Ya kita fokusnya ke portfolio kita masing-masing aja, nggak perlu ngurusin cuannya orang lain atau perusahaan lain ya seperti itu ya. Oh, lebih cukup. Berikutnya BSBK ini tiba-tiba naik tinggi, sama seperti ini terus terang saya nggak suka karena saya sudah prinsip bahas ya, volumenya tiba-tiba muncul. Nah, kenapa saya bahas ya? Ya kalau yang sudah punya atau yang penasaran mau buy atau ingin tahu gimana, ini saya coba gambarkan dulu garis-garisnya ya. Kalau dari acuan kurang lebih swing high yang di sini sebelumnya dan juga area swing low-nya 64 ya. Dan dia hari ini naik tinggi ya. Nah, kita cari resistennya. Kalau resistennya yang paling eh, dekat sebelumnya high-nya kan di 97. Nah, antara 64 dan 97 ini kalau kita lihat di tengah-tengahnya ini ada kurang lebih areanya sekitar 82 yang mana hari ini dites ya. Nah, untuk BSBK ini kalau nanti menjelang penutupan dia berhasil di atasnya bertahan di atasnya 82 atau bahkan naik lagi ke atas 84, Anda boleh buy high sell higher, target price berikutnya 97 ya. Setelah 97 kira-kira di mana ya kalau kita mundur ke belakang ya. Ini agak jauh ya. Di sini ada 104 tapi kalau dia tembus lagi mungkin dia bisa jauh banget naiknya ya, bisa sampai nah, saya gambarkan kurang lebih sekitar area 150-an ya seperti itu. Apakah bisa mungkin balik ke sana? Ya memang ini inverted hammer ya, monthly ya, panjang ekornya. Tapi belum tentu kalau kali ini dia pasti turun nggak, belum tentu, bisa aja dia pasti naik ya. Yang penting kalau kita lihat di sini ini candlenya kalau dari monthly-nya dia higher low, uh, close-nya belum tahu masih kan ya karena masih belum close. Tadi dia belum higher high. Jadi uh, kalau yang seperti ini biasanya buy high sell higher aja, tapi dengan catatan fluktuasinya tinggi ya karena volumenya sering kali hilang. Kalau kita lihat di sini 23 naik tinggi, volumenya tinggi kemudian hilang volumenya ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 82, target berikutnya 57 dan 104 ya. Kurang lebih sih BSBK seperti itu ya. Nah, cukup ya. Berikutnya di SSA. Kita lihat MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20. Kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya, kita boleh buy ya. Target price berikutnya, kalau kita lihat di sini 110.000 sudah saya gambarkan ya. Berikutnya lagi 120.000. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan lupa pasang trade stop atau stop loss. Ya, ini kalau nggak salah kemarin sudah saya bahas ya, kalau dia berhasil naik lagi kita buy. Ini sudah testing MA20-nya sekarang ya. Jadi oke untuk buy ini masuk area buy on weakness. Jadi buy on weakness itu nggak mesti di bawah ya. Ya, buy on weakness itu bisa aja di jalur uptrendnya. Weakness dalam arti dia koreksi tapi dia masih di jalur uptrendnya. Ya, seperti itu prinsipnya. Ya, karena sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar maksudnya buy on weakness itu apa? Ya, itu seperti itu maksudnya ya. Ya, ya ingat-ingat di SSI ini ada minggu lalu ya, itu ada satu orang yang cuannya dia lumayan di DSSA ya, dia kasih donasi ke saya, eh, sharing lah ya dia.
dia kasih tahu Pak Sunar, terima kasih untuk videonya ya seperti itu ya. Karena nah, saya baik-baik di SSA ya, Pak Sunar kan selalu bilang follow the trend. Waktu itu breakout dia tambah lagi, ternyata dia naik kan, terus itu dia cuan ya seperti itu ya. Nah, makanya dia em, terima kasih terus dia share ke saya ya sebagai seperti itu ya. Nah, sebenarnya sih saya nyebut situ bukan berarti saya mengharapkan donasi, enggak ya. Ya cuma sharing aja ya. Kan boleh ya sharing ke eh, kebahagiaan ya, seperti itu. Cuman kalau loss jangan minta ke saya ya seperti itu ya. Ya, karena kan kalau profit kan saya nggak minta. Ya, kalau Anda mau kasih sendiri sih nggak apa-apa ya seperti itu ya. Cuma di sini kalau saya motif saya adalah saya mau memberikan edukasi yang terbaik ya. Mau kasih ya oke, nggak masih ya oke. Karena saya percaya kalau kita berbuat baik pasti kita akan berkati yang luar biasa ya seperti itu ya. Jadi nggak nyakut-nyakut agama nggak ya seperti itu. Ya cuma itu pengalaman saya seperti itu. Nah ini masih bisa ke 110.000 dan 120.000. Masih bisa oke, jangan lupa pasang trade stopnya atau stop lossnya untuk di SSA. Kemudian berikutnya untuk Raja ini masih sideways resistennya di 2970. Kalau masih nanggung di sini tengah-tengahnya, ya Anda bisa tunggu buy and weakness saja di 2600 atau sekalian ikut trading risk berikutnya buy high sell higher. Kalau kita lihat di sini kan swing high sebelumnya di 2880. Nah, kita lihat aja menjelang penutupan nanti kalau dia berhasil naik ke atas 2880 untuk Raja, Anda boleh buy high sell higher atau yang mau buy silakan ya, atau yang mau average up silakan, ini saya kasih garis lagi. Target price berikutnya kalau dia naik ke atas 2970 ya naik ke target price berikutnya di sini 3070 sampai 3400 yang sudah saya gambarkan. Memang ini perlahan-lahan ya, terserah Anda mau tunggu buy weakness juga boleh atau buy high sell higher. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk brand ini cukup menarik ya. Ini area supportnya sudah saya gambarkan, area buy weaknessnya 8500, jadi Anda boleh buy. Menjelang penutupan nanti kalau dia masih bertahan di atas 8500 ya Anda boleh buy. Atau kita pakai acuan MA20-nya 8785 kan berarti ya sekitar 8.800 lah. Jadi kalau menjelang penutupan dia berhasil naik ke atas 8.800 kita pasang automatic order, atau kalau di CP KB Valvuri kita pasang istilahnya breakout order ya. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi atau average up target price berikutnya sekitar 9.850. Jadi untuk brand ini sejauh ini sideways tapi cukup menarik kalau mau trading di sideways range-nya ya. Memang volumenya mengecil, asing sudah mulai kurangi posisi, tapi kalau saya lihat sih dari uptrend-nya ini masih kesempatan kalau mau trading sideways di atas ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Cukup ya. Nah, jangan lupa untuk daftar event yang akan datang ya, sudah saya sebutkan mengenai options ya. Jadi Anda bisa daftar linknya dari video deskripsi dua ini, bukan hari Jumat yang akan datang malam ini, bukan ya. Begitu ya, hari ini kan hari Jumat tanggal 12, tapi tanggal 19 ya, minggu depannya lagi. Itu bagi yang mau diversifikasi asetnya ya. Kalau kita perhatikan kan minggu ini ya hitungannya ya, berarti minggu lalu lah. Kalau ini sudah Anda lihatnya minggu depan ya, berarti minggu lalu ya. Minggu ini itu kalau kita lihat kan emas kan naiknya tinggi ya akhir-akhir ini dan juga silver. Kalau yang mau diversifikasi ke saham US atau ETF US yang ada hubungannya dengan komoditas emas atau silver, Anda bisa ngikutin edukasi mengenai options ya seperti itu. Jadi options itu enaknya bisa sebagai hedging ya untuk lindung nilai ya seperti itu ya. Kemudian option itu enaknya lagi dia sudah kontraknya itu sudah terukur ya. Jadi kalau berdasarkan strategi tertentu itu loss berapa, maksimum profitnya berapa, maksimum lossnya itu sudah bisa dihitung ya seperti itu. Istilahnya secara nggak langsung option itu adalah terapan matematika ya seperti itu ya. Jadi sudah jelas karena sifatnya dia kontrak ya seperti itu ya. Nah, jadi kita tinggal hitung aja preminya sama maksimum kerugian dan maksimum keuntungannya ya. Seperti itu. Apakah sebanding antara risk rewardnya ya kurang lebih seperti itu. Uh, tapi saya yakin sih kalau Anda suka belajar options ya, bukan binary options, options ya, beda ya. Jadi kalau Anda sudah belajar options, mungkin Anda lebih suka options ya, seperti itu. Karena resikonya jelas. Kalau saham kan, misalnya Anda beli saham, bisa saja tiba-tiba di suspend, terus kemudian di open ya, dibuka, kemudian tiba-tiba ARB bisa aja. Atau saham yang big caps bagus ya, blue chip ya gitu. Anda nggak capek, tiba-tiba sudah uptrend, ada berita ini Pak sudah langsung turun ya seperti itu. Tapi kalau pakai options ya, itu sudah ada kontraknya. Jadi naik turunnya itu eh, tergantung strategi kita waktu kita buy-nya atau trading di optionnya gitu ya. Eh, jadi strateginya masih macam-macam banyak ya seperti itu ya. Saya sendiri juga belajar kok. Ini saya juga eh, saya nemu resource online ya. Jadi saya print jadi sambil baca-baca juga seperti itu.
Dan edukasi tersebut saya buat free ya online ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang berminat silakan mendaftar. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Seperti biasanya, izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.